dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Nah, terus pertanyaan daripada saudari Yuen apa? Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Pertanyaannya apa, adik cantik Yuen ya? Pertanyaannya apa sayang? Ini apa Bang Lei? Pas dikubur dalam tanah ditanya sama malaikat, "Kenapa Bang Lei? Saudara Bang Lei ini kenapa semua kubur diri dalam tanah?" Terus semua ditanya malaikat. Oh, artinya mempelai. Oh, artinya itu biji sesawi. Walaupun biji itu kecil, pohon itu kecil, biji sesawi itu, tapi kalau dia ditanam di tanah Bapak Ibu, ya, itu hanya sayuran Bapak Ibu. Biji sesawi, sawi, itu akan menjadi besar kalau ditanam di tanah yang subur. Ada firman Tuhan, dia akan, ini umpama Bapak Ibu, dia akan menjadi pohon yang besar. Karena apa? Dia ditanam di tanah yang subur. Ya, bukan di tanah yang berbatu-batu, saudara. Ya, ada Iwen yang cantik, dia ditanam di tanah yang subur, makanya dia tumbuh menjadi apa? Besar pohonnya, dan dia mengalahkan sayur-sayur yang lain. Ya. Terus Bapak Ibu digambarkan lagi perumpamaan ini ragi di dalam tepung terigu. Ibu-ibu itu mak-mak ya, kalau bikin adonan, bikin apa ya Bapak Ibu, kan pakai ragi. Nah, kalau ragi itu ditaruh sedikit saja, maka adonan itu akan mengembang Bapak Ibu, jadi banyak. Ya, ragi. Nah, itu ditaruh saja sedikit Bapak Ibu, ditaburi ya, dia akan mengembang roti itu dan berguna bagi banyak orang, untuk makan banyak orang. Ragi itu Bapak Ibu, kue itu kalau pakai ragi, dia akan menjadi mengembang. Nah, itu artinya. Jadi kedua perumpamaan ini menggambarkan kalau kita sudah menaruh firman Tuhan itu di hati kita, kita memiliki iman yang kecil saja Bapak Ibu, iman kita itu di hadapan Tuhan, kita bertekun, kita melakukan firman itu, maka kita akan menjadi apa? Seperti pohon. Ya. Padahal kita sama-sama sayuran, digambarkan dalam perumpamaan Tuhan Yesus itu kan bercerita dalam perumpamaan ya, pada zaman dahulu itu, mau di tepi sungai kah, di atas batu-batu, di taman, di gunung, terserah. Ya. Bercerita seperti biasa Bapak Ibu ya. Tapi di dalam perumpamaan itu kan terkandung makna. Nah, seperti ini kita harus menjabarkannya. Ya, kita harus mengartikannya, apa maksudnya ini? Apa artinya ini? Apa arti Tuhan ini? Nah, akhirnya apa? Yang tadinya itu sekelas biji sesawi yang kecil itu, dia kan sekelas sayuran, tapi apabila dia bertumbuh dalam pertumbuhan iman yang sehat, yang kuat ya, pertumbuhan iman dia melakukan firman Tuhan, dia bertumbuh akan menjadi berbeda dengan sayuran yang lainnya. Malah dia akan apa? Menjadi pohon yang besar, dan di ranting-rantingnya itu banyak burung-burung bertengger. Artinya menjadi apa? Ya, menjadi apa Bapak Ibu? Menjadi berkat bagi banyak orang. Burung-burung itu Bapak Ibu banyak menjadi berkat. Ya. Jadi seperti itu. Kalau kita bertumbuh di dalam firman Tuhan, kita bertumbuh di dalam kebenaran, pengenalan akan firman Tuhan, maka yang terjadi adalah kita akan menjadi kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Kita akan menjadi apa?
teladan, contoh, background bagi orang lain di kota kita, tempat kelahiran kita, bahkan dunia. Kita akan menjadi saksi Tuhan, dan kita akan menguatkan orang lain, memberkati orang lain, ya. Seperti itu kita akan berguna bagi orang lain, ya, seperti ragi itu kan bisa membuat adonan itu menjadi 2 kali lipat, bukan? Adonan itu dari yang kecil menjadi besar. Nah, seperti itu. Kita bisa mengkhamirkan orang lain, saudaraku. Kita bisa membuat orang lain itu percaya kepada Tuhan Yesus, firman yang hidup. Ini loh jalan keselamatan, kebenaran, dan hidup. Hanya melalui Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Nah, seperti itu, ya. Jadi milikilah iman walaupun sebesar biji sesawi saja. Tuhan akan ubahkan biji sesawi itu menjadi apa? Pohon yang besar, menjadi tumbuhan yang kokoh, yang besar. Padahal itu sayuran. Nah, tapi di tangan Tuhan itu tidak ada hal yang mustahil, ya. Jadi dibilang di sini apa? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu paling kecil, Bapak Ibu, dari segala benih. Biji itu tidak dianggap, hanya sayur. Sayur biasa, biji sesawi, Bapak Ibu. Benih itu tidak dianggap orang karena terlalu kecil, saudara. Tetapi apabila sudah tumbuh, ya, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Kalau sudah tumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, pengenalan akan firman Tuhan, bahkan menjadi pohon, saudara. Ya, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada carang-carang, pada cabang-cabangnya. Ya. Jadi yang awalnya ini hanya tumbuhan sayuran biasa, sesawi saja, ya, yang dari benih yang kecil, tapi kalau dia bertumbuh dalam Tuhan, pengenalan akan Tuhan benar, jadi pelaku-pelaku firman Tuhan, hidupnya benar di hadapan Tuhan, maka apa? Dia akan menjadi apa? Suatu pohon yang sangat besar, sehingga apa? Burung-burung pun akan datang berlindung pada cabang-cabangnya, Bapak Ibu, ya. Akan datang burung-burung itu bersarang, Bapak Ibu, pada cabang-cabangnya. Jadi kalau ini pohon dari benih yang kecil ini, saudaraku, ditanam, awalnya dia hanya sayuran biasa, tapi kalau dia mengalami pertumbuhan yang luar biasa di dalam Tuhan, pengenalan yang benar, ada kasih, ada buah-buah roh, ada damai, sukacita, ada cinta, jadi pelaku-pelaku firman Tuhan, ada cinta antara hatinya dan Tuhan, ada koneksi yang indah, yang intim terjalin, maka sawi itu yang kecil itu akan menjadi pohon yang besar. Dan apa? Tuhan akan memerintahkan burung-burung itu, atau burung-burung itu akan datang dengan sendirinya kepada pohon tersebut, Bapak Ibu, yang sudah tumbuh. Awalnya dia hanya dilihat orang hanya sayuran, sama kualitasnya seperti sayuran biasa. Tapi apabila dia bertumbuh dengan benar, Bapak Ibu, dengan pengenalan yang benar akan Tuhan, pelaku firman Tuhan, bertumbuh di dalam roh, melakukan firman Tuhan, punya kerendahan hati, ketaatan, ketulusan mengikuti Tuhan, maka apa? Burung-burung dari segala penjuru dunia akan datang bertengger di pohon itu. Karena apa? Burung-burung gagak ini melihat burung-burung yang lain lagi. Ada burung perkitiu, burung ekor kuning, burung badak. Burung apa lagi yang mau bertengger? So ada di situ semua sekaligus datang, Bapak Ibu. Burung Raja Wali, haleluya, bertengger juga di pohon itu. Ya, karena apa? Ya, karena apa? Karena pohon itu dilihat kuat, matang, sempurna di dalam apa? Kebenaran firman Tuhan. Dia bertumbuh sangat kokoh. Kalau sudah jadi pohon, Bapak Ibu, akar-akarnya pasti menjalar di tanah, merayap. Ada yang ke dalam, ada yang ke samping, akar-akarnya merambat. Sehingga apa? Pohon itu semakin kuat, berakar di dalam firman Tuhan, kebenaran Tuhan. Dan mungkin
pohon itu akan menghasilkan buah, Bapak Ibu, walaupun itu pohon sawi. Karena apa? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Awalnya dia sayuran kecil, tapi kalau dia bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, tidak ada yang mustahil, Bapak Ibu. Dia akan jadi seperti pohon yang besar, kokoh, berakar di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi kuat. Jadi kalau dia sudah berubah menjadi pohon, ini perumpamaan ini, tentulah akarnya kokoh di bawah, Bapak Ibu. Tidak bisa datang angin puting beliung, datang angin badai, tidak akan tepar pohon itu. Coba kalau datang kepada sayur sawi, Bapak Ibu, langsung terbang itu sayur. Datang badai, badai asmara, badai cinta menggoda. Datang itu angin dari ketujuh penjuru mata angin, ya, angin tornado apa, dia kocok begini, sayur sawi langsung terbang toh. Sayur sawi maksudnya, sawi itu yang dibikin mie, langsung terbang. Nah, kalau kita bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, pengenalan akan Tuhan, pelaku firman Tuhan, ada buah-buah roh, ada buah-buah kasih, ada iman, ada pertobatan di situ. Maka apa yang terjadi? Kita berubah dari sayur sawi, Bapak Ibu, yang lemah. Sayur sawi itu kan aduh, cuma dicabut dengan tutup mata saja, Bapak Ibu, sudah cabut itu sayur. Tapi kalau ada firman Tuhan di dalam hati kita, kita bertumbuh, kita berakar, kita akan menjadi apa? Sawi, sesawi itu. Sayur sawi itu, Bapak Ibu. Tuhan akan ubah menjadi apa? Pohon yang besar. Firman Tuhan berkata. Jadi kalau kita sudah berbuah, menghasilkan buah, sudah datang, sudah berkat-berkat dari bangsa-bangsa, burung-burung datang semuanya. Burung perkitiu, burung gagak datang semua. Bawa apa? Bawa berkat. Kepada pohon yang dianggap remeh, yang dianggap kecil, yang dianggap lemah. Tapi apa? Pohon sayur sawi itu di tangan Tuhan diubah menjadi apa? Dari pohon sayur sawi yang lemah itu, di dalam Tuhan ubah menjadi apa? Sebatang pohon yang besar. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu arti perumpamaannya, saudara. Jadi pohon sawi itu akan melebihi dari apa? Tumbuh-tumbuhan yang lain, ya. Akan melebihi apa? Sayur-sayuran yang lainnya. Haleluya. Jadi seperti itu, saudaraku, arti perumpamaan ini. Maka jadilah Anda seperti pohon sawi, sesawi, milikilah iman, walaupun sekecil biji sesawi. Jikalau Anda tertanam di dalam firman Tuhan, bertumbuh di dalam firman Tuhan, pengenalan akan Tuhan, Anda mantap, memiliki kerendahan hati, ketulusan hati melayani Tuhan, berkasutkan kerelaan hati, mengabarkan firman Tuhan itu, tanpa ada hitung-hitungan, Anda bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan firman Tuhan itu, saudara. Maka jangan heran Anda akan bertumbuh dari biji yang kecil itu, dari sekelas Anda sayuran yang sangat lemah, tidak kuat menahan badai apapun. Tapi kalau Anda bertumbuh, bertanam di dalam kebenaran firman Tuhan, Anda akan menjadi pohon yang sangat besar, yang kuat, kokoh. Mau angin puting beliung datang, kalau pohon itu kokoh, akarnya tertancap di tanah yang paling dalam, tanah yang paling menyamping akarnya semuanya, maka apa yang terjadi? Pohon itu akan sangat kokoh. Tidak bisa diombang-ambingkan oleh roh-roh dunia, oleh pengejaran-pengejaran yang menyesatkan kita. Karena apa? Kokoh. Akarnya telah kokoh, tertanam di dalam kebenaran firman Tuhan. Mau disesatkan seperti apa, mau itu manusia itu mempengaruhi Anda seperti apa, Anda tetap berdiri teguh, kokoh di dalam firman Tuhan, kokoh di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan bagi kita anak-anaknya. Kita harus memiliki iman, walaupun
kecil. Biji sesawi itu, yang orang lihat biji itu sangat kecil, tetapi apabila dia bertumbuh, dia disiram, bertumbuh, berakar, berproses di dalam kebenaran firman Tuhan, maka Anda akan kuat melewati segala badai kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Haleluya. Ya. Jadi Anda jadi seperti ragi yang bisa mengkamirkan adonan di sekitar Anda. Anda ada semua digambarkan adonan itu seperti manusia. Anda bisa mengkamirkan mereka. Anda bisa membuat adonan itu menjadi bengkak, menjadi besar. Ya, kita bisa mengkamirkan. Artinya kita bisa membuat ragi itu berfungsi. Ya, orang itu dilambangkan seperti tepung. Kita bisa mengkamirkan orang-orang itu sekeliling kita. Kita bisa membuat adonan itu menjadi naik 2 kali lipat. Nah, seperti itu ya. Jadi kita bisa berguna Bapak Ibu. Itu intinya. Kita bisa berguna, bisa membuat mengembang adonan tersebut berlipat-lipat kali lipat ya. Sehingga juga bisa memberkati orang banyak untuk makan. Adonan itu dilambangkan juga manusia bisa. Kita bisa menjadi ragi di tengah-tengah kehidupan kita ini. Nah, seperti itu. Jadilah anak-anak Tuhan yang bisa merubah dirinya, merubah kualitas imannya di dalam Tuhan. Awalnya mungkin Anda dilihat sama seperti tanaman yang lain. Anda dilihat seperti sayuran pada umumnya, tapi ketika Anda bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, Anda bertumbuh di dalam pengenalan Tuhan yang benar, maka apa yang terjadi saudara? Maka Anda dilihat orang, Anda satu-satunya sayuran yang aneh, bertumbuh di tengah-tengah ladang, bertumbuh di tengah-tengah ras sayuran, sama-sama sayuran. Tapi kok sayuran lain berkata, kenapa dia ini? Kemarin saya lihat dia ini pohon sawi, sayuran sawi yang sangat lemah, sama seperti kita. Bukan, dia ini hanyalah sepohon sayuran yang lemah sama seperti kita. Kenapa hari ini dia sudah berubah menjadi sebatang pohon yang kokoh, yang tinggi? Aneh bukan? Sayuran yang lain pada ngomong, kok aneh ya yang satu ini? Kemarin bukankah kita sama-sama ditaburi oleh penabur benih itu? Bukankah kita ini satu ras sayuran? Mengapa dia sudah berubah menjadi besar, kokoh, pohonnya pun ranting-rantingnya banyak, dan banyak burung juga yang bertengger-tengger di atas ranting-rantingnya. Burung-burung itu datang untuk memberkati pohon itu. Karena apa? Dia sudah mengenal Tuhan. Dia sudah berproses di dalam Tuhan. Dia sudah berakar dengan firman Tuhan. Dia sudah melalui banyak sakit, rasa sakit-sakit dunia ini, sehingga dia bertumbuh menjadi sebuah pohon yang besar. Nah, seperti itu saudaraku ya. Seperti itu. Mempelai menyapa ya. Pak Yohanes, shalom. Saudara Farhat, Ucan Emma Kristina, Saudara Abraham, saudariku Bucan Sadaria Telambanua, shalom. Bucan Emma Kristina T, Saudara Yuamimo, shalom. Bucan Kasih Karunia Tuhan Yesus Kristus, Bucan Morina, shalom yang cantik, Tuhan Yesus memberkati. Bucan Kristianti, shalom. Bucan Priscilla, shalom, Tuhan Yesus memberkati ya semuanya. Semuanya menyapa shalom Elohim kepada mempelai dan shalom Elohim kepada pangeran ilahi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jadi seperti itu ya saudaraku, firman Tuhan. Ngoni ini ada otak kan nyanda.
Beketik-ketik ini saudara Alki, oktardian dengan ada otak saja ndak punya apalagi iman. Haleluya, ngana ba ketik-ketik bahina-hina di sini, ngana kira ini yang ngana hina firman Tuhan. Cilaka ngana. Ya. Hmm. Hmm. Ini. Hmm. Halo, Shalom Bucan Ayu Krisni. Tuhan Yesus memberkati. Kenapa ngana masih bahas-bahas agama ngana Bang Leng? Di sini bukan roomnya agama di sini. Di sini roomnya firman Tuhan. Harus menyembah kepada firman Tuhan, Tuhan Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Isa Ana Maryam, jalan yang lurus, Imam Mahdi di akhir zaman ini. Yang pemilik sorga, pemilik neraka, pemilik dunia. Ngana harus kenal jalan itu. Kalau ngana tidak kenal jalan itu, bahaya kalau ngana meninggoy. Haleluya. Terima kasih mempelai dari saudara Yuen, sama-sama sayang. Itu ya artinya, sangat dalam artinya ya Bapak Ibu. Jadi saudara Yuen dan semua anak-anak Tuhan di seluruh penjuru dunia harus apa? Menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus dan jadi pelaku firman Tuhan, ya. Dan harus jadi seperti apa? Sayuran sawi, biji sesawi yang sangat kecil ditanam, itu sejenis sayuran semuanya, tapi harus bisa berubah menjadi apa? Sebatang pohon yang besar, sehingga apa? Burung-burung, berkat-berkat itu dilambangkan dengan burung-burung pada bertengger di ranting-rantingnya. Artinya berkat-berkat bangsa-bangsa itu akan datang kepadamu. Ya, itu simbolis perumpamaan, namanya perumpamaan, tapi maknanya sangat dalam. Jadi kalau kita sudah menjadi pohon yang besar, awalnya dulu kita orang pandang hina, orang pandang remeh, orang fitnah-fitnah, ini ya, saya artikan ke dalam dunia manusia. Dulu Anda dipandang sebelah mata, dipandang begini sebelah mata, Bapak Ibu, ya, tidak dipandang sebagai orang, mungkin dipandang sebagai hewan atau apa, ya. Mungkin Anda dikata-katai binatang juga, anjing, babi. Nah, no problem. Mau dikatakan monyet kah, gorila kah, nenek lampir kah, malampir kah, pepek lampir lah, semuanya ya. Terserah apa kata dunia, tapi satu hal, Anda itu dalam proses dari biji sesawi berubah menjadi pohon sayur-sayuran sesawi, dan melalui proses Tuhan yang dahsyat, mega dahsyat itu membentuk Anda, memproses Anda menjadi pohon yang besar, menjadi pohon yang kokoh. Jadi dalam proses Tuhan itu tidak gampang, saudara. Anda mungkin harus dibentuk akar-akar Anda itu supaya menancap di tanah yang paling dalam. Di dalam tanah itu apakah ada batu, apakah ada besi. Anda harus melewati semua rasa sakit yang Anda harus lalui. Nah, dalam proses Tuhan tersebut, supaya apa? Akar-akar pohon dari akar sawi, sayuran biasa itu yang sangat lunak. Kalau datang badai, datang hujan, cepat sekali ambruk, cepat sekali daun, cepat sekali dia terangkat dari tanah. Tuhan membentuk Anda melalui proses kehidupan yang luar biasa, membuat Anda itu akar-akarnya itu masuk cepat ke dalam. Walaupun ada batu-batu, besi-besi di dalam, Anda menerobos, tembus ya. Akar itu cari jalan celah. Sakit Bapak Ibu kalau diproses Tuhan. Nah, dalam proses Tuhan pemepresan. Maksudnya dalam proses pemepresan susah apalagi sebutkan ya. Dalam maksudnya inti katanya dalam proses Tuhan itu Anda merasa sakit, maksudnya memproses enggak usahlah mempelai sebut, susah Bapak Ibu. Dalam proses Tuhan itu intinya kalau Anda merasa sakit, merasa kecewa, merasa terluka, merasa tersolimi, teraniaya, itu sebagian dari proses Tuhan yang harus kita lalui supaya apa? Akar-akar kita itu tertancap sedalam-dalamnya di dalam tanah. Agar supaya apa gunanya?
Ketika datang angin penghujatan, Anda tidak tumbang. Ketika datang angin penghinaan, angin pengzoliman, angin penganiayaan, angin penyiksaan dari dunia. Terus datang lagi apa? Angin kenikmatan, datang badai-badai kehidupan, badai-badai asmara, cinta menggelora di hati, yang sangat menyakitkan hati. Anda tidak cepat tercabut akar Anda, saudara. Kalau Anda cuma hanya sayuran sawi, Anda cepat sekali dicabut oleh setan, iblis. Datang penyesatan, roh penyesatan, Anda tercabut dengan akar-akarnya. Karena apa? Anda hanyalah sayuran sawi yang sangat rapuh. Akarnya pun cuma bertumbuh di atas tanah. Coba kalau Anda sudah berubah menjadi sebuah pohon yang besar, maka akan sangat susah Anda dicabut, apalagi akarnya sudah dalam. Ya, akar pohon itu ada sampai akar utamanya sampai menjulur ke dalam sampai mencari mata air. Jadi akar pohon yang besar itu ke dalam dia menjulur, dia mencari apa di dalam? Akar air kehidupan. Pas sudah toh? Ketemu sudah ya. Jadi pohon yang besar itu mengapa dia tidak mati? Walaupun di sekelilingnya mungkin kita cor, ya, pohon, misalkan ada pohon mangga, ada pohon apa. Nah, kita sudah cor nih di samping-samping pohonnya toh supaya tidak berumpu. Pohon itu tidak mati. Ya, pohon itu tidak mati, melainkan apa? Dia berbuah terus pada musimnya. Karena apa? Akar pohon utamanya itu dia sudah menemukan air di bawah ini. Di bawah tanah ini dia sudah menemukan air, saudara. Jadi kita, maksudnya Tuhan itu, jadilah pohon yang besar. Dan akar kita itu tertanam teguh di dalam firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Dan bertumbuh dan mencari air kehidupan itu yang sesungguhnya. Siapa air kehidupan itu? Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman itu sendiri. Nah, saudara, ini lihat kan, ini air kehidupan. Ini yang harus saudara baca siang dan malam, saudara. Itu maksudnya ya, kalau Anda sudah berubah menjadi sebuah pohon yang besar, Anda harus, akar Anda itu harus mencari di dalam itu. Sampai di mana akar kita itu, pengenalan akan Tuhan itu, kita menemukan air kehidupan yang sesungguhnya. Supaya apa? Kita tidak haus lagi, saudara. Jiwa kita ini tidak haus lagi. Jiwa kita ini mengenal akan pribadi Tuhan, cinta Tuhan, kasih Tuhan, sekaligus murka Tuhan. Kenali semua itu, saudara. Tuhan itu maha kasih, maha cinta, maha pengasih, maha penyayang, sekaligus dia murka. Anda jangan lewatkan itu. Tuhan bisa sayang, bisa cinta, bisa, tapi dia bisa marah loh. Marah, bisa. Bisa murka? Bisa. Ya, ada dua sisi. Ya, ada cinta, belas kasihan, sekaligus ada apa? Murka dan marah. Dua sisi, ya. Jadi Anda jangan cari gara-gara dengan Tuhan. Mau sembarang-sembarang berkata, oh suka-suka gue dong, mulut gue gitu loh. Jari-jari gue gitu loh. Terus kalau Anda raib, inna ilaihi rajiun, gimana nasib Anda di sana? Sementara di sana yang berkuasa Tuhan Yesus Kristus. Isa Maryam, Isa Al-Masih, Imam Mahdi, jalan yang lurus itu. Gimana nasib Anda kalian? Diewe-ewe di sana. Jadi gado-gado Anda di sana. Hah? Di dunia Anda sok-sokan. Di dunia Anda sok-sokan, hina dia, maki-maki dia, hina dia. Terus Anda kalau sampai di sana, gimana nasib Anda coba? Anda diobok-obok di sana, diobok-obok, airnya diobok-obok. Mabuk nanti Anda tidak tahu jalan ke surga kemana, jalan ke neraka kemana. Ya, nah itu Bapak Ibu ya, makanya Tuhan mau kita diproses Tuhan sakit-sakit, penuh dengan air mata, saudara. Dizolimi di dunia, dizolimi saudara, supaya apa? Kita berakar kuat di dalam pengenalan akan Tuhan. Kalau kita dizolimi, kita cari siapa? Cari Tuhan apa cari setan? Dua jalan ini saja Anda pilih. Anda kalau dizolimi manusia, Anda mau cari siapa? Tuhan apa setan? Meminta pertolongan kepada siapa? Jin-jin, setan, dajjal, atau kepada Tuhan? Roh yang hidup.
Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Tuhan. Nah, Tuhan Yesus Kristus, Isa Anak Maryam, Isa Allah Masih. Nah, seperti itu. Jadi, untuk membuat akar Anda itu tertanam, tertancap di mata air kehidupan itu, ada proses, saudara. Anda harus melewati batu-batu, kerikil, besi, segala macam hal Anda harus lewati, saudara. Supaya Anda bisa tertanam, tertancap, tidak tergoyahkan. Ya. Tidak tergoyahkan, Bapak Ibu ya. Iman Anda tidak tergoyahkan. Mau datang badai penghinaan, badai penghujatan, badai penzoliman, angin-angin penyesatan, angin-angin kalbu. Mau datang angin-angin cinta puting beliung, Anda tidak akan tergoda, sayang. Karena apa? Karena Anda memiliki iman yang luar biasa. Anda sudah berubah dari sayuran sawi yang gampang sekali dicabut, Anda sudah berubah menjadi pohon yang sangat besar, dan akar Anda sudah tertancap sampai di mata air. Mata air itu ada di bawah, saudara, jauh di kedalaman tanah. Untuk itu saudara harus menemukan dengan segala upaya saudara, dengan segala semangat, dengan segala kebenaran yang saudara ketahui. Untuk apa? Mencari air kehidupan itu. Supaya apa? Saudara dan saya tidak pernah haus lagi akan kebenaran firman Tuhan tersebut. Karena apa? Kita sudah mendapatkan air kehidupan tersebut. Kita sudah minum dari sumber air kehidupan itu, yaitu firman Tuhan. Roh Kudus, Bapa Yahweh, Bapa Yeshua HaMashiach Elohim, Bapa Surgawi, yang kita panggil ya Aba, ya Aba, ya Bapa. Kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Kenali siapa Tuhan kita. Kenali dia dengan jelas. Bukan dari apa kata orang. Tapi kita mengenal Tuhan itu dari hati kita. Dari proses demi proses kehidupan yang kita lalui. Jangan dari kata apa orang. Kita harus mengalami pengalaman spiritual. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Bukan dari apa kata orang. Kalau Anda hanya mengenal sebatas sampai di sini, apa kata orang, Anda akan mudah sekali disesatkan oleh pengajaran si A, oleh pengajaran si B. Contohnya, mempelai sangat menentang orang-orang yang membaptis anak-anak Tuhan tidak memakai nama Tuhan Yesus Kristus. Baptisan itu lengkap atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Atas nama Bapa Surgawi, Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim, yang pertama. Atas nama firman yang hidup yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Atas nama Roh Kudus, Roh kebenaran itu sendiri. 3 ini baru komplit. Anda menolak salah satu pribadi ini, Anda binasa, saudara. Apalagi menolak nama firman itu sendiri, kebenaran itu sendiri, Anda binasa. Anda 1000% langsung mempelai bilang ada di api, tanpa nego. Anda menolak kebenaran firman Tuhan, nama firman Tuhan yang mendamaikan antara manusia dengan Bapa Yahweh, Bapa Surgawi itu sendiri. Anda di api, posisi Anda di api. Mungkin di dunia ini Anda bisa ketawa-ketawa, tapi posisi jiwa roh Anda di api, saudara. Setan tahu, setan sangat tahu. Menolak nama anak, firman yang hidup itu api tempat Anda. Karena setan mau Anda di neraka, saudara. Makanya Anda itu kalau ketik-ketik ya, kalau ketik-ketik tidak punya otak. Karena posisi Anda ada di neraka, sayang. Tuh di neraka itu orang yang tidak punya otak, apalagi iman. Otak saja tak punya, apalagi iman, saudara. Haleluya. Ketik-ketik tidak sopan. Sukanya bahina-hina. Makanya mempelai itu dulu kan, mempelai ini kan sangat manja. Ya, mempelai ini sangat manja dulu sebelum diproses Tuhan. Tapi ketika diproses Tuhan, luar biasa, Bapak Ibu, penghinaan sana sini, pengzoliman mempelai rasakan sana sini, kekejaman dunia mempelai rasakan sana sini dari sejak gadis sampai saat ini. Ya. Jadi berubah karakter saya ini. Ya, karakter saya ini yang dulunya manja, yang dulunya sangat feminim,
sangat halus, penuh cinta dan kasih sayang, berubah seiring waktu. Karena apa? Saya diproses oleh dunia sangat kejam, tanpa belas kasihan, nyawa saya melayang beberapa kali, saya dibunuh, saya disolimi dengan penghinaan, cacian, makian, fitnaan, saudara. Membentuk karakter saya pada saat ini. Nah, jadi karakter saya kokoh bagaikan besi. Mengajar dengan pengajaran gada dan besi. Tidak ada lagi manja-manja. Tidak ada lagi feminim-feminim. Yang ada saya berdiri sebagai petarung iman yang ekselen di hadapan Tuhan Bapa Surgawi. Haleluya. Ya. Seperti itu saudara proses Tuhan kepada diri saya dan kepada dirimu. Masing-masing kita memiliki proses Tuhan yang berbeda-beda sesuai dengan level kemampuan iman yang kita miliki. Tidak bisa disamaratakan saudara. Kalau saya memiliki kemampuan level iman 15, Tuhan pasti akan uji saya di level iman yang 15. 15 kuota sayang. Kalau Anda berada di level 20 atau Anda berada di level 25 atau level 10 atau level 5, Anda akan uji Anda di level tersebut. Tidak mungkin Tuhan menguji Anda di luar kemampuan Anda. Pastilah Tuhan sudah tahu dan melihat, oh manusia ini kemampuannya seperti ini. Saya akan melihat imannya, apakah dia lulus. Nah, di level 10, 15, 20, 25. Gitu. Begitu saudaraku ya. Paham sampai di sini? Pengajaran di tingkat tinggi. Jadi Tuhan melihat kemampuan kita saudara. Ada kuasa dalam namanya, nama domba. Ini Wahyu 11 ini ya Bapak Ibu kita. Pada hari itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh, dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu. Nah ini hati-hati Bapak Ibu ya. Banyak berdoa supaya kita selamat di gempa bumi ini Bapak Ibu ya. Gempa bumi yang dahsyat sayang. Dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di surga. Celaka yang kedua sudah lewat. Nah, jadi ini Bapak Ibu masuk di celaka yang kedua. Nah, celaka yang kedua ini Bapak Ibu masuk di tahun 2025, saudara. So, gempa bumi yang dahsyat, virus yang dahsyat. mau miring manusia sayang. Oh haleluya. Sudah pegang gempa bumi dahsyat, virus yang dahsyat, mau ODGJ manusia sayang. Ya. Celaka yang pertama saja so sinting-sinting manusia menghadapi dunia. Nah ini lagi celaka yang kedua, so ada DP plus, gempa bumi yang dahsyat. Baru setelah itu, celaka yang kedua selesai toh, lihatlah ada lagi celaka yang ketiga segera menyusul. Oh haleluya. Ado kasihan, ado kasihan. Ado kasihan kita penasib. Ini malam ada bak ketik-ketik sembarangan, besok sorip ina ilahi rojiun. Ketemu di sana, Anda tidak tahu jalan kemana Anda. Ketik-ketik di situ, dicari tahu kotanya. Dorang ini ketik-ketik, dorang tidak tahu yang baca ini semua ini di room live ini malaikat Tuhan. Baru kamu lagi bilang, he, itu Ibu VP channel itu dorang itu ada main-main malaikat kah di situ? Bukan main-main malaikat sayang. Memang orang ini malaikat. Manusia lihat itu supaya cahaya. Oh, haleluya. Yang bercahaya itu malaikat sayang. Ya. Kalau yang tidak bercahaya, yang auranya gelap, setan sayang.
Setan. Serupa ini yang ketik-ketik ini yang tidak otak. Setan ini. Ketik-ketik tidak otak. Otak saja tiada, apalagi iman. Tak punya sayang. Ya, seperti itu. Orang yang gelap, hitam gelap. Itu adanya di neraka. Ya. Dapat api dorang ya. Haleluya. Jadi seperti itu ya. Dan kepada mereka diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sistem 66. Sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak sebegitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh, Bapak Ibu, kematian martir. Dan ia menyebabkan sehingga semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Muncul barcode 66. Si buta dari gua hantu. Oh haleluya, si buta dari gua hantu muncul ya, ada tanda barcode di sini 66. Dihargai Anda sebesar sayur sesawi 500 rupiah, 1000 rupiah. Tapi sawi so mahal sekarang, so 5.000 dengan 7.000 per satu ikat di pasar ya. Bukan di minimarket, di pasar ya. Dihargai Anda dengan barcode. Anda mau beli sayur sawi satu ikat sekarang so 6.000, 7.000 ya, satu ikat yang agak-agak gede sedikit ya. Betapa murahnya ya harga diri Anda. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat Tuhan, saudara. Makanya jangan pakai hikmat dunia. Kalau pakai hikmat dunia, Anda akan tersesat. Pakai hikmat Tuhan, Anda tidak akan tersesat. Jauh hari, tahun demi tahun, kalau pakai hikmat Tuhan, anak-anak Tuhan yang bayar harga, menderita pikul salib, dia akan tahu tanda itu sangat berbahaya. Kata nenek berbahaya, saudara. Pakai hikmat Tuhan, jangan pakai hikmat dunia. Bagi dunia, hikmat Tuhan adalah suatu kebodohan. Bagi Tuhan, hikmat dunia adalah suatu ketololan. Bodoh, sangat bodoh. Anda pakai hikmat dunia, di mata Tuhan Anda bodoh. Bagi dunia juga Anda pakai hikmat Tuhan, sangat bodoh juga. Berlawanan, saudara ya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu ialah bilangan seorang manusia. Dan bilangan itu ialah 666. Itu bilangan itu ada terdapat di dalam darah kita. Anda hitung bilangan Yahweh, YHWH. Di situ digantilah DNA ilahi Anda menjadi DNA. Semuanya sudah terbuka sekarang, semuanya kena prank, dan semuanya harus bertobat, berbalik kepada jalan Tuhan. Pakai kain kabun, menangis berkabung-kabung di situ, berkabung-kabung ya, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun Anda akan berkabung. Karena apa? Ini tergantung dari kekebalan tubuh Anda dalam melawan tanda itu. Kapan Anda drop, kapan Anda mengenali tanda itu semuanya ya. Kalau sudah terbuka di mata Anda, maka akan timbul-timbul bisul-bisul semua, meledak. Anda percaya atau tidak percaya, semuanya akan terjadi. Yes, ya dan amin sesuai waktu Tuhan. Ini firman Tuhan loh. Firman Tuhan loh yang tulis loh, bukan apa kata saya ya. Firman Tuhan itu yang berbicara dengan kebenarannya, dengan pewahyuannya. Seperti itu ya. Siapa suruh Anda jadi penikmat dunia, penikmat kenikmatan dunia, pasti Anda akan dapat upahnya. Semuanya firman Tuhan bilang penikmat dunia akan ketahuan semuanya pada akhirnya. Ya. Akan ketahuan. Anda harus kuat iman dong. Harus kalahkan roh maut itu. Harus kalahkan. Puasa terus makan. Ini ada hujan es besar, jatuh nanti. Sudah, semuanya akan terjadi kok. Lihatlah aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang menjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Mau malu kamu sayang. Berjalan telanjang nanti, kamu tidak bertobat, mau malu kamu. Tinggal pegang-pegang kemaluannya.
Kemaluanmu supaya jangan besar di situ, ah. Mau besar kemaluannya. Tinggal mata lanjang saya. Dan ditonton beribu-ribu, berjuta-juta miliar orang. Nggak malu Anda, langsung diseret ke neraka. Di sana itu pakai baju api kau. Pergi di neraka. Soalnya kau di dunia sok-sokan. Sok-sok bak ketik-ketik, sok-sok, sok-sok hebat, sok-sok apa. Sampai di sana langsung dilempar ke neraka. Soalnya mata lanjang nih, kemaluannya kelihatan. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia. Jadi roh-roh setan itu mendapatkan raja-raja sayang di seluruh dunia untuk ikat kerjasama, untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lihat saja Tuhan sudah datang. Baru dia, Tuhan Yesus kenapa dibimbing roh Tuhan Yesus, kenapa dia pakai tanda? Lah Anda tidak bertanya, dulu dia kudus turun 2000 tahun yang lalu, kenapa dia disalibkan dan untuk dosa-dosamu? Mengapa dia yang tidak berdosa dijadikan pendosa? Sekarang suka-sukanya dia mau pakai tanda mau apa? Kenapa Anda yang baru? Bukankah dia mengatakan sebelum Anda merasakan semuanya, aku sudah terlebih dahulu merasakannya, melaluinya. Ya dia Anda duluan, so rasa semua Anda lagi komplain. Dia mau ingin apa? Menyelamatkan Anda lagi sok-sokan di situ. Ya, Anda sok-sokan di situ. Ya, padahal Tuhan Yesus itu ingin menyelamatkan Anda 2000 tahun yang lalu. Dia bukan pendosa tapi dijadikan dia sebagai pendosa. Dijadikan dia sebagai penjahat. Ya. Anda mau apa? Sekarang Anda komplain, kok Tuhan dia yang balarang, kenapa dia pakai tanda? So duluan Tuhan yang merasakan kesakitan Anda. Bukan Tuhan bilang sebelum Anda merasakannya, aku sudah terlebih dahulu ada di jalan itu. Sebelum ada siksa, ada apa, aku sudah terlebih dahulu di jalan itu, saudara. Jadi Tuhan yang duluan rasa semua. Jadi sebelum Anda merasakan rasa sakit, bisul-bisul, semua penyakit, Tuhan sudah duluan merasakannya. Tapi jangan pernah menghujat namanya. Jangan kecewa, jangan banyak mulu cuma mendatangkan dosa. Diam-diam saja puasa memuji Tuhan. Itu saja, karena konsekuensi kan. Konsekuensi dari tanda itu kan murka. Setan itu tahu, makanya dia bujuk Anda kan sangat halus Akibat pemakaian tanda itu, murka Tuhan saudara datang kepada saudara. Seperti itu. Anda tidak mau bertobat, so pakai tanda itu, sok-sokan, angku lagi hati di situ. Anda akan disiksa siang dan malam di lautan api. Itu rahasianya saudara ya. Di depan para malaikatnya, di depan tua-tuanya, siapapun Anda akan disiksa kalau Anda tidak bertobat, tidak merendahkan hati. Di sini banyak anak-anak Tuhan tidak mengerti. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian, aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua orang yang menuruti segala perkataan kitab nabi ini. Sembahlah Allah. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat, saudara, sampai kejahatannya itu diketahui orang. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar, saudara, kelihatan. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Rohnya ya Bapak Ibu berbicara terus dari zaman ke zaman. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir,
orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Tidak masuk Bapak Ibu dalam kerajaan surga. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. Bagi jemaat-jemaat, aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Saudaraku, amin. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan suatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirmanlah, ya, aku datang segera, amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian, amin, amin, amin. Nah, jadi Bapak Ibu, ini firman Tuhan, pewahyuan hanya mereka yang memiliki hikmat Tuhan, hikmat ilahilah, yang sanggup menerjemahkan materai-materai ilahi yang masih tersembunyi di dalam simbol-simbol, angka-angka, perumpamaan-perumpamaan yang ada, ya, seperti itu saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, muliakan Tuhan, hai batinku. Oh, haleluya. Jadi seperti itu saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Seperti itu saudaraku, ya. Jadi Bapak Ibu saudaraku, kita harus memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita harus memiliki keyakinan di dalam Tuhan. Ya, kita harus memiliki keteguhan, kepercayaan, ketaatan yang tinggi di dalam pengenalan akan Tuhan dan firman itu sendiri. Saudaraku, oh haleluya. Haleluya. Mempelai cuma baca-baca, ya, baca-baca dalam hati, ya. Ini live Bapak Ibu, ngakak, ya. Kalau live ini Bapak Ibu, di sini harus Anda memantangkan iman Anda, wawasan Anda, jangan gampang tersinggung, jangan saudaraku. Ini kita hidup di zaman teknologi, kita hidup di zaman setan, di zaman dajjal. Jangan kita memiliki otak patah pensil, iman patah pensil. Kita harus legowo, karena kita bergeraknya di dalam IT, teknologi, dengan kebebasan berpendapat, kebebasan berbincang-bincang santai,
Anda tidak boleh tersinggung dengan satu sama lainnya. Ini sudah masuk di arena percanda-candaan. Nah, ya, Anda harus memiliki wawasan, bukan seperti Anda ada di bawah tempurung, tetapi Anda harus memiliki wawasan. Anda ada di bawah bola dunia yang luas sekali. Dunia ini tak selebar daun kelor, saudara ya. Haleluya. 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 Iyo, mempelai ini pemain film silat. Nanti kita silat karena hati ya. Mempelai ini pemain film silat. Dia bilang Wong Fei Hung. Wong Fei Hung ya. Iyo, pemain silat ya. Nanti mempelai silat dengan hati. Tersilet-silet hatimu, tersilet-silet dengan cinta, cinta, cinta kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Iyo, sudah, ketik-ketik saja. Mau bibirnya apa? Kenapa bun bibirnya? Bibir, kenapa bibirnya? Haleluya. Ini bibir, no, ini bukan alis, ini bibir sayangnya. Priscilla. Haleluya. Iya, YouTube membuka semuanya. Puji Tuhan. Toh, terbuka toh. Wawasan harus diperlebar. Jangan dipersempit wawasan. Pas foto ketemu. Haleluya. Canda gurau saudara ya. Dari kedua bola ini ada sakit puru Bapak Ibu. Ini malam baca-baca live chat ini ada yang sakit puru, ada yang sakit kepala. Ada yang sakit puru karena ketawa. Tapi Anda jangan sakit kepala. Anda jangan termasuk di orang yang sakit kepala. Habis mempelai tutu live, Anda minum Paramex. Haleluya. Kenapa ini kencur? Oh, haleluya. Jadi, mempelai ajar kita sebagai manusia, rakyat Indonesia. Hawkins, Kak mau diskusi enggak? Diskusi apa, saudaraku? Jadi, sebagai rakyat Indonesia, kita harus memiliki wawasan yang luas. Kita harus memiliki jiwa yang legowo. Kita harus memiliki hati yang luas, seluas samudra, hati yang memiliki cinta, ya, memiliki karakter hidup yang bagus, ya. Kita harus memiliki attitude, moral, etika yang bagus, yang baik, hidup sebagai manusia di muka bumi ini. Haleluya, 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 amin. Tuh kata Tuhan kan, Tuhan berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya.
Tenang bang, kita berdua sudah masuk ke surga. Jaminannya apa? Jaminannya apa saudara masuk ke surga? Kalau jaminan Anda Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, pastilah Anda ke surga. Menjadi pelaku firman Tuhan. Kekalnya di mana? Di surga, saudara Hawkins. Mana ayatnya? Baca di Alkitab, cari ayatnya. Ngapain saya terpatuk di ayat? Saya kan berbicara itu sudah firman. Keluar dari mulut saya itu firman. Berkuasa dong. Masa Anda balik lagi ke manusia logika yang terpatuk di ayat, terpatuk di mana? Iya dong, firman gak bisa dipalsukan, saudaraku. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu lihat cahaya kemuliaan Tuhan Bapak Ibu lihat saya kasih mati lampunya. Ada kuasa dalam namanya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Darahnya sangat ajaib, sucikan dari dosa, lenyapkan semua susah. Darahnya tebus saya. Ini materai ilahi saya, saudaraku. Di dahi salib atau T. Kalau Anda milik dunia, materai Anda akan muncul di dahi 666 barcode, saudaraku. Makanya bertobat sungguh-sungguh dalam Tuhan, bayar harga, martir, pikul salib, masuk surga menanti Anda. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku bersinar baginya. Kalau mau masuk surga apakah syaratnya ya? Saudari siapa ini tadi? Hawkins. Kalau mau masuk surga syaratnya apa, Kak? Syaratnya harus jadi manusia yang rendah hati. Harus jadi manusia yang memiliki cinta, kerendahan hati, ketulusan hati, mengasihi Tuhan Allah dengan sungguh-sungguh, mengasihi sesama manusia dengan sungguh-sungguh, rajin baca firman Tuhan, rajin berdoa, rajin puasa, berdoa sungguh-sungguh,
menjadi pelaku firman Tuhan, 10 hukum Tuhan ditaati, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, Isa Al-Masih, Isa Maryam, jalan yang lurus menuju surga. Percaya kepada pengorbanan Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib yang telah menebus dosa-dosamu. Ya. Haleluya. Aduh, sakit buru ya. Haleluya. Nih, cahaya kemuliaan Tuhan, Bapak Ibu bisa lihat, materai ilahi bernyala-nyala di dahi saya. Apakah itu T atau salib, sama saja Bapak Ibu. Ini. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Pak Yohanes menyapa, Shalom Elohim, Pangeran Ilahi, Shalom Elohim, Pak Yohanes. Tuhan Yesus memberkati. Dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Baca firman Tuhan, baca kitab suci tiap-tiap hari, baca kitab suci tiap-tiap hari. Renungkan firman-Nya siang dan malam. Itu akan menyelamatkanmu. Baca kitab suci tiap hari, karena kitab suci firman Tuhan yang hidup. Sangat berkuasa, renungkanlah firman Tuhan. Renungkanlah firman itu siang dan malam. Baca kitab suci tiap-tiap hari, jadikan pedang bagi rohmu. Baca kitab suci tiap-tiap hari, karena firman Tuhan berkuasa. Firman Tuhan, ya dan amin, berkuasa kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini digelap sayang. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Betapa dahsyatnya firman Tuhan, betapa luar biasa kuasanya. Jadikan ini pedang roh bagi rohmu. Jadikan ini suluh pelita bagi langkah kakimu. Haleluya. Aku cinta keluarga Tuhan. Bayangkan ya, ini mempelai versi Alkitab. Mempelai versi Alkitab zaman dahulu. Ini kasihan so tak kusut-kusut ini, ada mempelai foto mempelai di sini ya. Mempelai pelayanan ini ya. Ini mempelai Alkitab, ada Alkitab barunya mempelai. Ini so tak kusut-kusut saudara, so tua ini kasihan, so tak robe-robe ya. Tahu so tua, lan saking tuanya Bapak Ibu ya. Ini mempelai Alkitab dari pelayanan dari kampung ke kampung, dari gunung ke gunung. Tapi ini so Alkitab yang ketiga. Yang pertama, yang kedua so penuh dengan air mata. So tak hapus DP tulisan. Nah, kalau ini banyak dengan coret-coretan ini, coret-coretan. Ini so tak pisah lagi dengan DP ini Bapak Ibu. So memang katuk so tua no. So tua kasih yang ini Alkitab. Nah, so DP kulis saja so begini sayang, so robek-robek. Tapi ini sebagai kenangan ya.
sebagai kenangan. Ini DP penglapis, tapi so tidak tak Bible ya, Alkitab zaman dulu punya. Ya dari kampung ini sayang, dari kampung ke kampung, dari gunung ke gunung mempelai pelayanan. Jadi so rusak-rusak kasih yang ini DP karena dimakan usia sayangnya. DP so begini kasih yang DP DP buku ya so robe karena dimakan usia sayang. Ini ada mempelai foto gagal toh waktu mempelai pelayanan. Ini mempelai foto ini. Mempelai kalau pelayanan pakai jas, pakai ini mempelai foto ya. Pelayanan jadi hamba Tuhan. Ya. Ini kalau pelayanan mau pergi baca ceramah, khotbah DP style begini, DP style ya. Style ibu-ibu. Tenteng tas, pakai jas, pakai hak tinggi. Seperti ini ya. Ini sekitar 18 tahun yang lalu kah? Sudah sangat lama. Kurus ya Bapak Ibu. Ini sekitar 48 ini, 48 kilo ini. Karena mempelai suka berpuasa. Ini suka melayani Tuhan, mau itu di gunung, mau lewat sungai kek, mau tembus malam, pulang malam, mau itu sungainya banjir kek, mau tidak banjir kek, dilewat. Nah seperti ini ya. Pelayanan di atas gunung, pelayanan di kaki gunung, mau di mana lagi? Pelayanan dalam kota, mau pelayanan di dunia. Nah sekarang skala dunia kan. Jadi Tuhan itu angkat dari skala kampung ke skala kabupaten, provinsi, baru skala dunia, kota, baru skala dunia, saudara. Nah seperti ini. Jadi sangat rapi kalau mempelai pelayanan di cantik mempelai. Oh haleluya, terima kasih puji Tuhan ya, bucan benti. Cantik mempelai. Iya toh, ini masih ada kenang-kenangan di Alkitabnya mempelai. Baca cahaya tuh saudaraku, baca cahaya kan. No, seperti ini penampilannya mempelai ya. Kalau pelayanan di dunia nyata seperti ini saudaraku ya, masih ada jejak-jejak digital. Jejak-jejak mempelai pelayanan. Nah, ini ya. Seperti ini. Tidak sengaja mempelai menemukan karena dalam kamar ini paling tak simpan nih firman Tuhan. Karena mempelai pakai di YouTube itu kan kamar YouTube itu Alkitab yang baru. Jadi ini Bapak Ibu baca ini firman Tuhan. Jangan jemu-jemunya. Simpan firman Tuhan itu di hati Anda, di loh hati Anda. Saudaraku ya. Seperti itu. Jadi dimanapun, kapanpun kita berada, kita beraktivitas, kita apapun yang kita lakukan, yang kita ingat apa? Firman Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan itu sudah tertanam, tertancap di hati yang paling dalam. Setan tidak bisa menyurinya, saudaraku. Setan tidak bisa menyurinya, saudaraku. Haleluya. Kuasa firman Tuhan. Ya dan amin. Haleluya. Bersinar, bersinar. Aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku bersinar bagi dunia. Dimanapun ku berada, ku tetap menyenangkan hatinya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jadi seperti ini saya tetap bersinar terus walau di kegelapan malam, saudara. Dunia tidak bisa membungkam suara saya, saudara. Karena saya membuka-buka pekerjaan setan. Saya membuka-buka pekerjaan setan. Ingat ini saudara. Jadi Anda sebagai anak-anak terang harus membuka pekerjaan anak-anak kegelapan. Setan pakai manusia, Tuhan juga pakai manusia. Setan auranya gelap, anak-anak Tuhan auranya bercahaya-cahaya, dipenuhi kuasa, dipenuhi kemuliaan Tuhan, Raja
di atas segala raja. Jadi seperti itu. Rahasia menjadi anak-anak Tuhan yang ekselen, Anda pikul salib, menderita di dunia ini, hidup tersolimi Bapak Ibu, maka Anda akan percaya cahaya. Ya saudaraku, ya seperti ini rahasianya. Karena kita prajurit Tuhan yang ekselen, pasukan elitnya Bapa Yahweh, langsung dipimpin oleh Bapa Yahweh, Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup dan berkuasa. Haleluya. Ya, jadi pada saat ini kita harus menunjukkan iman kita. Kita beriman kepada Tuhan yang hidup. Kita beriman kepada Tuhan yang berkuasa. Kita bukan anak-anak Tuhan kaleng-kaleng. Kita anak-anak Tuhan yang berkualitas. Walaupun jumlah kita sedikit, tapi kita sangat berkualitas. Jumlah kita satu, bisa kita hantam berlaksa-laksa itu setan. Satu saja bisa kita hantam berjuta-juta laksa setan. Mati koi. Mati koi Bapak Ibu. Seperti itu ya. Jadi di sini ada kuasa surga. Kuasa Tuhan menyertai kita anak-anaknya. Jangan takut. Jangan gentar. Kepada apapun juga. Karena Tuhan menyertai kita anak-anaknya sampai pada kesudahan zaman ini. Nggak berani diskusi apa? Diskusi apa, saudaraku? Anda mau diskusi apa? Mancing dia Bapak Ibu. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kuasa Tuhan. Indah bukan? Ada kuasa dalam namanya, darah domba Allah. Kuasa Tuhan mengalir atasmu. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Darahnya amat kuasa telah tebus dosa manusia. Darahnya tebus saya, darah domba Allah, darahnya Tuhan Yesus. Ada kuasa di tanganku. Segala sakit penyakit diangkat di dalam tubuhmu. Yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, yang bisu bisa berbicara. Imanmu yang akan berbicara. Anak-anak Tuhan ada kuasa di tangannya untuk memutarbalikkan alam ini. Jikalau dia memerintah, hai gunung pindahlah ke laut, hai laut pindahlah ke gunung, semuanya itu akan terjadi, ya dan amin. Haleluya.
Ada kuasa di tangan anak-anakku yang percaya kepadaku, yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang oleh karena namaku mereka dihina, mereka difitnah, mereka dicaci maki oleh dunia ini. Berbahagialah, karena aku sudah terlebih dahulu berada di jalan itu. Hai anak-anakku, tabahkan hatimu, janganlah engkau tawar hati mengikuti aku selama engkau masih di dunia ini. Berikat pinggangkan kebenaran, keadilan, berjubah sirahkan kekudusan, keberanian hati, berkasutkan kerelaan hati, mengabarkan firman Tuhan. Pakailah pedang roh itu firman Tuhan untuk mengajar orang-orang yang buta tuli. Kalian itu jangan suka menghina-hina. Kalau kalian memberkati boleh, kalian jangan suka menghina-hina pekerjaan Tuhan. Bahaya fatal akibatnya. Kalau kalian memberkati anak-anakku, maka kalian akan diberkati olehku. Jangan kalian menghina-hina pekerjaan Tuhan. Akan fatal bagimu. Akan fatal bagimu. Bagi kota-kotamu akan fatal. Jikalau kalian memberkati anak-anakku ini, maka aku akan memberkati engkau 10 kali lipat. Tapi jangan menghina-hina pekerjaanku, maka akan fatal bagi kotamu. Diberkatilah engkau yang datang di dalam nama kuasa firman Tuhan. Diberkatilah engkau di jalan-jalan, diberkatilah engkau di ladang-ladang, diberkatilah buah kandunganmu. Diberkatilah apa yang engkau lakukan, diberkatilah apa yang engkau kerjakan. Diberkatilah kasih karunia dari Bapakku surga yang melampaui segala akal dan logika manusia itu akan terjadi pada dirimu dan pada keluargamu. Amin. 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 Haleluya. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Glory. 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 Haleluya. Marilah. Marilah. Roh pengantin perempuan itu telah memanggil kalian sekali lagi. Marilah. Marilah kepadaku semua yang letih dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu, kata Rohku, firman Tuhan yang hidup, kudus, berkenan kepada Bapakku yang di surga, yang empunya langit dan bumi, dan berkenan kepada anak-anakku di seluruh muka bumi ini. Alangkah berbahayanya jikalau engkau menghina-hina pekerjaan Tuhan, menghujat-hujat pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman ini, maka dosamu tidak akan terampuni. Bertobatlah selagi masih ada waktu. Bertobatlah saudaraku. Bertobatlah sebelum waktu itu tertutup bagimu. Amin. 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 Shalom Elohim. Shalom Elohim. Shalom Elohim. Damai sejahtera bagi kita sekalian akan memenuhi di dalam hatimu, di relung hatimu. Amin. 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 Sampai kita ketemu, sampai kita berjumpa. Jikalau Tuhan menghendaki kita akan berjumpa di waktu yang berbeda. Kiranya Bapakku yang di surga menyertai kalian semuanya. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita. Terpuji-pujilah Tuhan Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Kristus di kerajaannya yang Maha Kudus. Amin. Amin. Amin.